norma 100 tersebut. Ini teman-teman semua bisa jelas ya mendengarkan suara kami ya. Jelas, Pak. Materinya juga bisa tuh sudah bisa sudah terbaca ya. Terbaca, Bapak. Baik, jadi tadi seperti yang saya sampaikan nanti saya sampaikan dulu sebagai pengantar. Nanti selanjutnya rekan saya nanti akan melanjutkan dalam prakteknya. Nah, pada kesempatan ini eh, kita akan membahas topiknya pemeriksaan mandiri norma ketenagakerjaan secara secara virtual. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya memang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini eh, tidak mungkin dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh pengawas secara turun ke lapangan. Karena memang rasio perbandingan antara jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan yang diawasi itu tidak cukup, tidak sebanding untuk dapat melakukan pemeriksaan tersebut. Walaupun sebenarnya kalau amanah dari undang-undang bahwa pengawasan terhadap perusahaan itu dilakukan 2 kali dalam setahun secara berkala atau setidak-tidaknya sekali dalam 1 tahun. Itulah yang dilakukan itu pemeriksaan berkalanya. Namun karena memang jumlah pengawasan yang terbatas, oleh karenanya itu tidak mungkin bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karenanya perlu inovasi dan pengembangan metode ya ini yang sudah berjalan dari mulai tahun 2023 yang lalu diluncurkan secara resmi 2023 ya, diluncurkan secara resmi oleh Ibu Menteri pada waktu itu Ibu Fauzia. Nah, ini adalah merupakan salah satu inovasi untuk membantu ini sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu bagi pemerintah, untuk mendapatkan data-data atau informasi atau kondisi ketenagakerjaan di perusahaan. Jadi diharapkan peran aktif dari perusahaan untuk mengisi daripada eh, self assessment tersebut. Nanti yang mengisi siapa? Tentunya ada perwakilan dari pekerja dan juga perwakilan dari perusahaan. Jadi diharapkan dengan adanya perwakilan tersebut ini sudah bisa mewakili dan dianggap eh, sudah sangat fair ya, karena dia informasi yang didapatkan itu tidak sepihak, tidak hanya dari pihak perusahaan, tapi juga ada dari teman-teman pekerja. Nah, ini penilaian self assessment ini dia adalah berbasis eh, elektronik, yaitu adanya eh, formulir nanti yang ada yang diisi dan juga jawabannya adalah jawaban yang tertutup. Jawabannya ya dan tidak. Dan juga memang sudah secara aplikasi dia di sana sudah di sistemnya itu nanti manakala memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan yang memang tidak perlu ada lanjutan, misalnya oh ternyata di perusahaan tersebut tidak ada penerapan norma tersebut, nanti dengan sendirinya dia akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa tujuan daripada self assessment ini? Ya tentu memberikan gambaran awal peta kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan. Nah, dari gambaran awal tersebut nanti tentunya akan didapatkan deteksi dini. Deteksi dini bukan dini pengawas ya, ada pengawas di kementerian namanya dini kebetulan namanya dini tapi bukan deteksi pengawas itu ya. Nah, jadi dia untuk menjadi deteksi dini yang tentunya nanti bisa menjadi rencana kerja. Ini kan pengawasannya kan ada rencana kerja ya. Tentunya nanti bisa rencana kerja untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil deteksi dini. Jadi kan tergambar nanti dari pengisian self assessment ini tingkat kepatuhannya. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau kepatuhannya sudah tinggi, tentunya itu tidak menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan langsung oleh pengawas. Tentunya kan eh, itu tadi sebagai gambaran awal tadi peta kepatuhan itu dari sanalah nanti bisa untuk mendapat gambaran dalam rencana kerja. Tentunya yang diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan turun ke lapangan itu adalah yang tingkat kepatuhannya rendah. Nah, diharapkan juga dengan ada self assessment ini, oh ternyata kami ini perusahaannya ada yang tidak patuh mengenai norma ini. Oleh karenanya dengan
tahunya perusahaan mengenai norma norma ketenagakerjaan yang belum pada tentunya diharapkan juga dia nanti akan melakukan perbaikan. Karena dengan setelah itu kan dia kan tahu nih, oh ternyata dia masih ada yang kurang yang tidak patuh terhadap norma. Oleh karenanya diharapkan juga nanti dia akan memperbaiki eh, pelaksanaan daripada norma ketenagakerjaan tersebut. Dan juga self assessment ini juga diharapkan nanti bisa untuk meningkatkan hak-hak pekerja atau buruh yang terlindungi. Bagaimana caranya? Tentunya tadi, kalau memang dia perusahaan tahu, oh ternyata kami selama ini tidak melaksanakan norma ini. Nah, tentunya kan dengan mengetahui itu, tentunya nanti dia akan bisa untuk melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya bahwa eh, pedoman pemeriksaan norma ketenagaan ini adalah yang berbasis web tadi ya, itu sudah disampaikan tadi, itu dikembangkan oleh di Kemnaker, yaitu di Pusdatik Barembang namanya. Jadi terdiri atas dua bagian, dua bagian pertanyaan. Maaf saya ulangi, ada dua bagian isian. Yang pertama itu mengenai data umum perusahaan. Nah, pada saat mengisi data umum perusahaan ini, tentunya nanti ada beberapa dokumen, tidak banyak, ada dokumen yang eh, perlu dipersiapkan untuk diupload, tapi tidak banyak. Nah, kalau itu yang data umum ya. Tapi kalau untuk yang nanti kan itu kan ada dua bagian. Bagian kedua yaitulah yang memuat pertanyaan meliputi 23 klaster. 23 klaster itu maksudnya 23 norma ketenagakerjaan. Walaupun tidak semua perusahaan melaksanakan klaster tersebut, nah makanya nanti secara sistem dia nanti sudah otomatis nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaannya tadi sudah seperti saya sampaikan dia pertanyaan tertutup, jawabannya hanya ya atau tidak. Nah, eh, peran dan akses siapa di sana yang berperan? Ya tentunya kan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa yang harus dipersiapkan, yaitu tentunya juga harus ada terlebih dahulu akun akun masing-masing. Akun masing-masing. Jadi ada akun siap kerja nanti dijelaskan lebih lanjut nanti pada saat eh, simulasinya, pada saat prakteknya. Nah, tentu juga yang berperan di sana tadi ada perusahaan dan juga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tentunya pengawas ketenagakerjaan dan juga pimpinan unit pengawasnya. Kalau di kementerian itu ada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kalau di provinsi ada bidang ya, ada bidang atau juga mungkin kepala dinas. Nah, kalau di Korwil mungkin ada kepala Korwil atau apalah di sana itu. Jadi dia memang di sana itu mempunyai peran dan akses masing-masing. Jadi kalau akses itu akses ada yang bagi perwakilan perusahaan, ada juga akses bagi perwakilan pekerja. Nah, tadi sudah disampaikan ada 23 ada dua bagian yang yang diisi. Yang pertama itu tadi bagian umum yaitu mengenai identitas perusahaan, yaitu ada 1 sampai 9 itu nama dan jabatan di perusahaan, nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, dan seterusnya. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan inilah klaster, 23 klaster yang ditanya di dalam self assessment tersebut. Ada 23. Nah, itu harus diisi satu persatu. Kecuali misalnya dia nanti dia otomatis misalnya katakanlah di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja. Nih, yang nomor 5 ya, itu kan ada norma kebebasan berserikat. Ternyata di perusahaan tersebut belum ada serikat pekerja atau serikat buruh. Nanti ada pertanyaan seperti itu, apakah di sana ada serikat pekerja? Nah, kalau jika jawabannya tidak ada, nanti dia akan lanjut ke klaster berikutnya. Tidak ada lagi pertanyaan lanjutan di klaster atau di norma kebebasan berserikat tersebut. Demikian juga dengan norma-norma lainnya. Misalnya, di perusahaan tersebut tidak ada nomor 12 ya. Di perusahaan tersebut tidak ada pesawat tenaga dan produksi. Nanti ada muncul memang pertanyaan itu, apakah ada di sana itu pesawat tenaga dan produksi? Jika jawabannya tidak ada, nanti dia otomatis beralih ke
norma ke klaster nomor yang 13. Jadi itu dilewati. Tapi kalau memang ada, misalnya di nomor 12 itu apa namanya perusahaan tersebut menggunakan pesawat tenaga dan produksi, maka nanti akan lanjut pertanyaan di masih di klaster 12 itu. Dari sanalah nanti yang apakah misalnya sudah pernah dilakukan pengujian dan sebagainya. Jadi semua klaster itu nanti yang 23 itu nanti akan dilalui, tapi kalau memang tidak ada menggunakan peralatan tersebut atau menerapkan norma tersebut, nanti dia akan lanjut ke klaster berikutnya. Nah, tahapan pelaksanaannya, tahapan pelaksanaannya, ya tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tentunya juga nanti eh, ada pengisian daftar periksa, nah pengisian dan seterusnya jawabannya sampai di pengolahan data. Nah, teman-teman pengawas, teman-teman pengawas yang nantinya akan melakukan verifikasi. Jadi diharapkan juga nanti teman-teman di pengawas di Lamongan ya termasuk ya. Kalau kemarin kan di bulan September yang lalu sudah ada juga dilakukan sosialisasi dengan rekan-rekan pengawas di provinsi. Waktu itu dilaksanakan di kantor dinas. Yang pada intinya waktu itu menyampaikan ini kan diharapkan semua rekan-rekan pengawas ini nanti akan menjadi verifikator. Akan menjadi verifikator yang melakukan verifikasi atas pengisian self assessment tersebut. Jadi tugasnya verifikator itu apa? Nanti untuk memastikan misalnya nanti apakah memang jawabannya itu sudah sesuai atau tidak, atau mungkin ada hal-hal perbedaan pendapat antara perwakilan perusahaan maupun perwakilan pekerja. Itu nanti caranya bagaimana verifikasinya? Tentunya nanti dilakukan ada yang melalui Zoom, ada yang mungkin melalui video compare apa melalui video call dan sebagainya. Itu sekarang kan sudah banyak lah cara ya. Jadi dia tidak dilakukan langsung kunjungan ke perusahaan untuk melakukan verifikasi, tapi dia by online. Tentunya eh, untuk mengatur jadwal daripada verifikasi tersebut itulah fungsinya admin. Admin lah nanti yang menjadwalkan apa kapan nih dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang telah mengisi self assessment. Jadi nanti admin itu harus proaktif, nanti dia berkomunikasi dengan verifikatornya yaitu pengawas, atau mungkin nanti ada surat di perintah dari pimpinan misalnya udah ada nih katakanlah 10 atau 15 perusahaan yang sudah mengisi. Ini kan perlu dilakukan verifikasi, tinggal menjadwalkan aja mungkin pimpinan atau mungkin melalui adminnya siapa-siapa nanti yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi perusahaan tersebut. Verifikasinya bisa berlangsung 1 jam, 2 jam, itu tergantung lah 1 jam atau 2 jam. Jadi bisa satu hari bisa satu orang verifikator itu atau pengawas yang ditunjuk itu bisa melakukan verifikasi ya mungkin 3 atau 4 bisa. Nah, tapi kalau memang banyak kegiatan lain ya paling tidak satu bisa. Atau ya tergantung melihat kondisi lah. Tapi yang jelas nanti yang diharap bahwasanya nantinya yang akan menjadi verifikator itu adalah rekan-rekan pengawas. Jadi nanti yang sangat berperan aktif itu adalah teman-teman pengawas dan juga admin. Karena nanti admin nanti yang membuat jadwal dan sebagainya, dan juga kan admin yang tahu nih perusahaan-perusahaan yang punya data-data perusahaan-perusahaan mana yang sudah melakukan pengisian dan juga perusahaan mana yang harus segera dilakukan verifikasi. Nah, tentunya ketika sudah dilakukan verifikasi, nanti dibuatlah dia dalam laporan hasil verifikasi. Dalam laporan hasil verifikasi, nah di sanalah terlihat nanti skornya seperti apa. Kalau yang sudah dibuat itu skor 91 sampai dengan 100 itu berarti tingkat kepatuhannya tinggi. Skor 71 sampai dengan 90 tingkat kepatuhannya sedang. Skor di bawah, maaf saya ulangi, skor 70 atau di bawah 70 maka dia masuk kategori kepatuhan rendah. Ya, jadi di sana itu terlihat nih pengembangan norma 100 ini kita sudah memasuki ke versi 2 ya. Nanti panitia apa yang melakukan kegiatan nanti silakan aja kalau memang materinya mau di-share ke peserta. Boleh.
boleh ya, apalagi khususnya ke teman-teman pengawas juga ada yang hadir juga, Ya, silakan. Jadi inilah alur yang secara tidak perlu ya dijelaskan secara detail ya, tapi kira-kira beginilah alur daripada pelaksanaan daripada norma tersebut. Ini sudah versi 2. Jadi ada admin pusat, ada juga admin daerah. Ada pengawas ketenagakerjaan pusat, ada juga daerah. Jadi masing-masing nih semua pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah berperan aktif nantinya juga akan menjadi verifikator. Nah, bagaimana syarat untuk menjadi verifikator? Tentunya dia terdaftar ya, dan juga terdaftar dan juga nanti masing-masing sudah tentunya memiliki akun yang memang itulah yang dipakai untuk yang maksud akun yang dipakai untuk urusan pekerjaan di kantor masing-masing akun resminya dan yang memang itulah yang dipakai. Kalau di kami itu melalui yang terdaftar di akun siap kerja, ya. Akun siap kerja. Nah, tadi sudah disampaikan, setelah didapatkan peta kondisi ketenaga tingkat kepatuhan di perusahaan tersebut, makanya nanti dia akan dilakukan prioritas-prioritas, prioritas untuk dilakukan eh, pemeriksaan ke lapangan. Nah, kalau dia kategori kepatuhannya hijau, tinggi, ya tentunya dia prioritas ketiga. Tapi kalau dia tingkat kepatuhannya rendah atau merah, itu tentu menjadi prioritas pertama untuk dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Jadi, dari hasil skor yang didapat tadi itu bisa menjadi peta untuk dibuatkan rencana kerja mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Demikian selanjutnya. Jadi kan di sana itu kan jelas ya kategori-kategorinya mana yang menjadi prioritas. Nah, ini sebagai informasi aja. Ini data-data ini sampai dengan akhir 2024 sudah kalau di ini 2024 ya, 2025 mungkin udah berapa ribu? 800 ribu. Sudah banyak yang sudah melakukan pengisian secara sukarela. Nah, berdasarkan hasil verifikasi terhadap lebih dari sudah 800-an ya kalau untuk kondisi di 2025 ini yang sudah dilakukan verifikasi itu terhadap 800-an perusahaan yang mengisi dengan lengkap ya menunjukkan tingkat kepatuhan dengan distribusi normal, yaitu tingkat kepatuhan tinggi atau hijau itu 18%, sedang itu 56%, dan rendah 26%. Ini yang dilakukan di kementerian ya. Ini yang dilakukan di kementerian oleh pengawas ketenagakerjaan yang verifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan di kementerian. Ya mudah-mudahan saja nanti teman-teman di Lamongan juga dan termasuk juga di Jawa Timur dan di provinsi lain. Ada saya lihat tadi yang hadir nih Abang dari provinsi apa NTT, Walter Giring. Nah, ini adalah bentuk daripada laporan hasil verifikasinya. Nanti akan seperti ini. Nah, sertifikat masih diberikan ya. Nah, bagi perusahaan yang telah mengisi dan juga telah dilakukan verifikasi dan dianggap sudah lengkap, nanti akan mendapatkan sertifikat. Ini perusahaan diberikan sertifikat kepatuhan. Jadi ada yang tingkat kepatuhannya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi nanti akan diberikan sertifikat. Nah, jadi tadi itulah gambarannya mengapa dilakukan self assessment ini atau pemeriksaan samaran diri itulah karena memang kondisi di di Indonesia yang memang rasio atau perbandingan jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan yang perlu diawasi itu masih sangat jauh. Oleh karenanya dilakukanlah inovasi atau terobosan melalui self assessment ini. Self assessment ini adalah merupakan tools atau alat bantu. Nah, penilaian mandiri memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam mengukur kepatuhan diri sendiri
dan deteksi dini masalah ketenagakerjaan. Jadi diharapkan juga ini eh, bagi perusahaan untuk dalam mengisi norma 100 tersebut juga dimintakan juga untuk mengisi secara jujur apa adanya. Jadi kalau diisi dengan jujur apa adanya, tentunya ini kan sangat bermanfaat, bisa menjadi evaluasi atau bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan berikutnya. Ibaratnya begini, ketika seorang dokter memeriksa seseorang yang konsultasi kepada atau katakanlah pasien lah misalnya. Kalau pasiennya tidak terbuka, tidak cerita apa adanya mengenai kondisi yang ada pada dirinya sendiri, kalau banyak yang ditutupi atau ada yang ditutupi, ini kan tentunya kan si sang dokternya kan tidak bisa memberi secara optimal memberikan resep yang paling tepat, yang paling ampuh untuk si pasien tersebut, karena dia tidak jujur atau tidak terbuka atau tidak menceritakan apa adanya, tidak menceritakan semua kondisi yang ada pada dirinya. Nah, ini gambaran saja, tapi bukan kita menganggap perusahaan itu sebagai pasien ya. Tapi kira-kira begitulah manfaatnya manakala para pihak pekerja maupun si perwakilan perusahaan memberikan informasi yang sebenarnya, tentunya ini akan sangat bermanfaat. Nah, tadi sudah disampaikan norma 100 berfungsi sebagai alat bantu bagi pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Ketika dia sudah mengetahui tingkat kepatuhannya, tentunya dia dengan sendirinya nanti akan memperbaiki. Nah, pengisian norma 100 juga ini masih bersifat sukarela. Nah, ini sedang dalam pembahasan juga, diharapkan tentunya nanti ke depannya bagi perusahaan-perusahaan yang tingkat kepatuhannya tinggi, tentunya nanti eh, akan bisa mendapatkan insentif dan sebagainya, atau apa namanya, bisa mendapatkan apresiasi. Salah satu contoh ya, untuk tahun ini diberikan Naker Award kawasan bagi kawasan-kawasan yang di sana itu dianggap tingkat kepatuhannya tinggi. Nah, kedepannya juga diharapkan nanti barangkali misalnya bisa, ini contoh ya, bisa saja nanti diberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan sebagainya. Ini contoh. Atau mungkin ada eh, hal-hal lain yang sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Nah, demikian sebagai pengantar dari saya, nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Pestika, nanti untuk aplikasinya, untuk pengisiannya, eh, simulasinya. Namun sebelum sampai ke sana, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Sagala untuk pemaparannya. Teman-teman, sebelum bergeser ke Mbak Vesika, silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dulu ke Pak Sagala. Ini ada satu pertanyaan Bapak dari chat dari PT Permata Hati Lamongan. Izin, untuk pengisiannya timelinenya seperti apa? Mohon arahannya Bapak. Bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lagi Timeline-nya berapa? untuk timeline pengisiannya. Bukan, timeline itu maksudnya jangka waktu. Nah, Ya. kalau Ah, untuk timeline-nya itu udah nyala speaker. Untuk timeline-nya itu, ini diharapkan nanti satu kali apa setahun sekali nanti bisa melakukan itu. Jadi makanya tadi disampaikan kalau dia amanah dari undang-undang bahwasannya perusahaan itu kan idealnya kan diperiksa 2 kali dalam 1 tahun, setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 tahun dilakukan pemeriksaan berkala ya. Nah ini juga tidak sana. Jadi kalau di sini untuk saat ini kita masih eh, kasih timeline itu pengisiannya ya 1 kali dalam 1 tahun. berarti sama dengan ketika kita melakukan pengisian wajib lapor tenaga kerjaan ya Pak, sekali Ya, setahun ya Pak. ya, Seperti kan itu. wajib lapor juga kan itu kan memang dia menggambarkan kondisi ketenagakerjaan juga di perusahaan tersebut kan. Jadi memang Betul. ya prinsipnya seperti itu. Oke. Dari Permata Hati Lamongan sudah bisa diterima Bapak. Jadi timelinenya ini perubahan itu dalam 1 tahun sekali bisa dilakukan Ya, jika dirasa ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Silakan ada yang mau bertanya teman-teman yang lainnya sebagai awalan dulu dari Pak Sagala sebelum kita dengan Mbak Vesika untuk pengisiannya.
Ada yang mau ditanyakan atau masih menunggu materi, Pak? Jadi masih disimpan dulu karena masih belum belum ngeh mungkin gitu ya. Kita ngisinya apa Hmm. saja sih yang perlu diisi mungkin itu ya, Pak, untuk Ya, prakteknya. nah makanya nanti kalau prakteknya nanti ini pesertanya ada di perusahaan hampir semua ya. Ada berapa orang, Ibu? Mbak? Ini 60 perusahaan masing-masing Ya, dari HRD atau perwakilan perusahaan sama dari perwakilan pekerja, Pak. Jadi kurang ya. lebih 120 orang. Ya, mudah-mudahan nanti dari simulasi ini nanti paling tidak bisa tergambar tidak tuntas sekarang, tapi paling tidak oh sudah sudah apa namanya untuk berikutnya sudah bisa melakukan. Dan juga ini juga semoga juga teman-teman pengawas di sana juga atau adminnya di sana siapa Mbak? Adminnya Untuk Mas Mirsa, kayaknya ada juga ini, hadir ada juga ya. adminnya. Oke. Nah, tentunya maka seperti yang saya bilang tadi ini yang sangat berperan itu kan adminnya juga harus proaktif juga dan Ya. juga teman-teman pengawas nanti mudah-mudahan nanti belum ya, kalau untuk sekarang belum ya SK verifikatornya belum ya dari pimpinan ya. Belum, belum. Belum. Nah, Oke. saya Nah, paling ini tidak kan dengan makanya ini juga sangat penting nanti diharapkan juga teman-teman baik dari pihak perusahaan maupun perwakilan pekerja maupun dari teman-teman pengawas bisa mengikuti simulasi ini. ya, Jadi semua nanti juga akan bisa melakukan apa namanya ketika dalam prakteknya. Ada ya. lagi? Sementara itu Pak, segala sepertinya teman-teman menunggu sesi berikutnya. Jadi apa namanya? Mungkin butuh prakteknya dulu biar tahu cara ngisinya seperti apa. Dan ini seperti kegiatan ini teman-teman semuanya dari Lamongan. Norma 100 ini ibaratnya adalah apa ya? Gambaran perusahaan, buku kerjanya Bapak dan Ibu semuanya sudah sampai di mana sih yang dilakukan oleh perusahaan, Hmm, apa yang sudah dipenuhi kan seperti itu ya. Dan satu sisi tidak usah sering-sering ketemu saya di tempat kerja kan gitu. betul Jadi ya, Mbak. biasanya ketemunya setahun sekali gitu ya Pak ya. Atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali lah dengan ada nomor 100 ini gitu. Biar tidak bosan ketemu saya lagi kan gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Tidak ada ya? Sepertinya menunggu sesi selanjutnya Bapak. Terima kasih. Baik, ini karena mau dilanjutkan oleh rekan saya juga undur diri karena masih ada Ya. kegiatan lain. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan itu. Kalau tadi kan pemandu acara menyampaikan, membacakan sebuah pantun, saya juga bacakan boleh ya? Oke, siap Bapak. Baik. Ya. Dahulu Irian, sekarang Papua, asalnya Cendrawasih. Cukup Cakep. sekian, sampai jumpa dan terima Cakep. kasih. Cakep. Wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh. Izin Pak Sagala, sebelum meninggalkan tempat kita berfoto bersama dulu. Teman-teman bisa Boleh. dibuka dulu kameranya. Kita akan berfoto dulu bersama. Ya, minta tolong 2 menit saja. Kita foto dulu, dibuka dulu semua kameranya. Caranya kayak. Ya, Sus. sudah dibuka semuanya. Pakai pose terbaik kalian. Ya, boleh tersenyum, boleh juga bergerak-gerak. Nah, oke. Baik, Pak. Saya siap di Sebentar. yang pertama. Ya, 1, 2, Ini. 3. Hmm. Bentar. Tahu. Sesi kedua untuk yang dua ini masih ternyata kita mencapai di 60 partisipan. Yang kedua banyak yang tertutup kameranya ini ya, nggak apa-apa ya. Ya. Sudah? Oke, ya siap Bapak. Terima kasih teman-teman. Ya. Ini tas. Oke, kita Nah, menunggu Mbak Vestina untuk mengisi. Bentar. Sudah hadir di ruang Zoom Mbak Vestina? Pestika, Bu Oh, izin. Vestika, cuma saya Vestina. Vestika. Oke, ya. Ya. Oke, karena beliau sudah hadir, eh, tidak perlu berpantun lagi. Nanti saya balas-balas pantun dengan Mbak Vestika. Ya. Jadi saya menyerahkan layar dan waktunya ini kepada jenengan. Silakan diolah sebaik mungkin teman-teman bisa memahami bagaimana cara pengisiannya. Teman-teman yang hadir juga silakan disiapkan laptopnya. Kita sudah akan mulai masuk di sesi apa namanya pengisian. Silakan Mbak, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, Ya, saya Vestika dari Direktorat Bina Riksa.
Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini saya sebagai admin Ormas 100 Pusat. Jadi yang akan handle untuk wawancara, untuk penjadwalan, dan juga data-data penilaian dan sertifikat dan laporan hasil verifikasi. Nah, untuk saat ini saya jelaskan kembali untuk alur Norma 100 itu awalnya itu diisi oleh perwakilan pengusaha dulu. Jadi nanti ada 2 kali pengisian oleh perwakilan pengusaha dan juga perwakilan pekerja. Jadi yang pertama kali mengisi adalah perwakilan pengusaha. Untuk pengisiannya pun itu sama sebenarnya. Jadi pertanyaan antara yang diisi oleh perwakilan pengusaha dan juga perwakilan pekerja itu sama persis. Jadi itulah nanti yang akan diverifikasi oleh pengawas kerjaan sebagai verifikator. Baik, jadi untuk pengisian norma 100 ini kita memerlukan akun siap kerja. Jadi akun siap kerja ini hanya untuk eh, mengidentifikasi siapa yang menjadi perwakilan pengusaha dan juga siapa yang menjadi perwakilan pekerja. Nah, nanti juga akan diperlukan nomor pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan. Jadi itu eh, nomor yang awal didapatkan waktu pendaftaran WLKP, bukan nomor ini ya, bukan nomor pelaporan, karena kan nomor pelaporan itu berbeda setiap tahunnya kan. Ketika kita lapor, nomornya akan berubah. Nah, kalau nomor pendaftaran ini itu yang selalu sama yang kita dapatkan eh, pada saat mendaftarkan WLKP. Nah, jadi fungsinya ini WLKP di sini hanya untuk eh, mensinkronisasi data-data yang ada di WLKP dengan norma 100. Jadi di WLKP ini kan ada tadi data jumlah tenaga kerja, ada data bidang usaha dari perusahaan dan sejenisnya. Jadi kami hanya sinkronisasi saja dengan data itu agar Bapak Ibu sekalian tidak lagi mengisi profil dari perusahaan. Nah, begitu. Jadi untuk lebih jelasnya saya izin share screen Silakan. untuk siap kerjanya dulu ya. Nah, jadi untuk awalnya itu kita bisa dari browser biasa saja, dari Google Chrome, dari Edge atau apapun browsernya bisa tinggal diisikan kemenaker.go.id. Nah, tampilannya seperti ini. Di pojok sini, di pojok atas sebelah kanan itu ada daftar. Nah, klik daftar. Lalu jika belum belum memiliki akun siap kerja sama sekali, maka klik daftar sekarang. Nah, kalau misalkannya Bapak Ibu sudah punya akun siap kerja, bisa isikan email dan nomor handphone dan juga passwordnya. Nah, untuk yang belum nih, sebentar, tinggal klik daftar sekarang, lalu isikan nomor KTP dan nama lengkap. Lalu klik berikutnya. Nah, di halaman berikutnya itu akan ada pertanyaan tentang nomor handphone, email, dan juga nama ibu kandung. Nah, nanti tinggal diisi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Lalu nanti akan muncul kode OTP. Yang selanjutnya juga kalau misalnya sudah diisikan kode kode OTP-nya, maka akan sukses untuk masuk ke siap kerja. Nah, bagi yang memiliki kendala yang tadi sudah masuk ke sana, terus ternyata ada notifikasi Anda sudah memiliki akun, gitu, atau nomor KTP Anda sudah terdaftar. Nah, bisa klik kendala masuk ke akun, kembali lagi ke halaman yang tadi, halaman utama, kendala masuk ke akun, lalu tinggal klik saja melalui verifikasi identitas. Nah, di sini tinggal diisikan nomor KTP-nya, nama lengkap dan juga nama ibu kandung. Nah, nanti untuk selanjutnya juga akan sama seperti tadi, akan dikirimkan kode OTP ke nomor handphone ataupun ke email yang terdaftar sebagai akun siap kerja tadi. Nah, jadi ini kita mulai untuk
yang sudah punya akun ya. Sebentar. Untuk masuk ke siap kerja tinggal diisikan saja email. Kalau tidak ada, kalau lupa ini emailnya, bisa nomor handphone atau juga nomor KTP. Lalu diisikan passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, di layanan ada, ini kan banyak ya, tinggal diklik saja Norma 100, kunjungi layanan. Atau bisa lewat browser pencarian Norma 100. Diklik yang paling atas, atau bisa dengan Norma 100.kemenaker.go.id. Nanti tinggal enter saja. Akan keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini kami juga ada fitur baru yang memang baru saja diluncurkan, yaitu FAQ dan juga helpdesk. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ke helpdesk saja. Kami akan maksimal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalkannya sudah seperti ini, kita tinggal masuk aplikasi. Ini yang perwakilan pengusaha dulu ya. Nah, untuk perwakilan pengusaha, di sini akan ada namanya yang sesuai dengan KTP tadi. Pastikan namanya sama. Lalu lanjutkan sebagai perwakilan pengusaha. Jadi diklik perwakilan pengusaha. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini yang diminta untuk input kode pendaftaran WLKP. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kode yang diinput adalah kode pendaftaran yang pertama kali didapatkan pada saat mendaftar WLKP. Dipanggil belum susah Nah, tinggal diisi saja seperti ini. Diisikan angkanya saja karena nanti titik dan juga strip ini akan otomatis. Jadi angkanya saja. Kalau sudah, tinggal klik cek kode WLKP. Nah, kalau sudah ada tanda sukses dan juga ikuti formulir daftar periksanya sudah muncul tombolnya, maka bisa kita klik ikuti formulir daftar periksa. Nah, di sini ini ada informasi user dan juga informasi perusahaan. Informasi user ini informasi yang didapatkan dari siap kerja pengguna yang sebagai perwakilan pengusaha. Sedangkan informasi perusahaan ini yang didapatkan dari sinkronisasi tadi yang dari WLKP. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mengisi informasi perusahaan ini. Nah, di informasi user, jika nanti ada email ataupun nomor teleponnya sudah berubah, bisa diklik ini, tanda pensil, lalu diisikan email yang benar dan juga nomor telepon yang benar, lalu jabatannya dan kartu identitas karyawan. Kartu identitas karyawan ini wajib untuk di-upload karena kami akan verifikasi identitas Bapak Ibu dari sini. Nah, lalu kalau sudah save, jika sudah sukses, kita bisa beralih ke informasi perusahaan. Informasi perusahaan ini dicek dulu apakah sudah sama dengan WLKP yang terakhir diisi. Lihat di jumlah tenaga kerjanya. Kalau misalkan sudah sesuai, tidak perlu klik ini. Tapi kalau misalkannya belum, masih ada perubahan, tinggal diklik tanda refresh ini di informasi perusahaan. Nanti akan sesuai dengan kondisi terakhir di WLKP. Lalu klik tanda pensil di informasi perusahaan. Nah, di sini ada jenis perusahaan. Jenis perusahaan ini harus dipilih. Jadi, ini sebenarnya untuk membagi tugas antara pusat dan juga daerah. Jadi, untuk proyek strategis nasional, perusahaan dengan objek vital nasional, atau pada kawasan ekonomi khusus,
itu akan diverifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada di pusat. Jika umum, maka akan diverifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah. Jadi, nanti apabila perusahaan Bapak Ibu bukan merupakan proyek strategis nasional, bukan merupakan objek vital nasional, bukan kawasan ekonomi khusus, bisa memilih umum saja. Begitu. Jadi sekarang kita pilih yang umum dulu. Lalu isi NPP BPJS kesehatannya yang sudah benar. Lalu klik save. Nah, jika sudah sukses, kita bisa langsung mengisi formulir daftar periksa. Di sini juga ada muncul batas pengisian formulir, yaitu Sabtu 1 November 2025 pukul 14:11. Nah, jadi untuk pengisian perwakilan pengusaha ini itu ada batas waktunya, dan batas waktunya ini bisa dilihat di sini. Lalu kita ke formulir daftar periksa. Nah, ini tadi yang 23 klaster itu ya. Di klaster pertama itu adalah wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan. Jadi untuk regulasinya pun kami sudah tampilkan di sini. Bisa dilihat. Nah, untuk pertanyaannya tinggal diisi ya atau tidak. Pertanyaan pertama, untuk pelaporan WLKP, apabila Bapak Ibu sudah melaporkan, maka bisa diklik ya, tapi apabila belum melaporkan, klik tidak. Untuk pertanyaan kedua, itu adalah pelaporan berkalanya. Apabila sudah melaporkan secara berkala setiap tahun, bisa diklik ya. Jika tidak, diklik tidak. Seperti itu. Lalu jika sudah, klik selanjutnya. Nah, di norma kedua itu ada norma waktu kerja, norma waktu kerja dan waktu istirahat, serta kerja lembur. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dengan jenis informatif saja. Jadi ini bisa dipilih lebih dari satu. Apabila menerapkan waktu kerja lebih dari satu yang dari di sini, ini bisa diklik 2 atau 3 gitu, atau hanya satu, tergantung dari kondisi perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, lalu kita ke pertanyaannya. Tinggal diisi saja, dibaca dulu pertanyaannya. Pastikan jawabannya itu benar. Nah, seperti ini. Jika mempekerjakan lebih dari waktu yang ditentukan ini, apakah ada persetujuan dari pekerja atau sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini nanti tinggal diisi saja sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua sampai ke bawah. Ini saya isi random dulu. Nah, apabila dari semua pertanyaan ini ada satu yang kelewat, ini tidak akan bisa mengisi, nanti ya tidak akan bisa menyelesaikan formulir. Jadi pastikan tidak ada yang terlewat di sini. Untuk klik selanjutnya sih bisa, cuma untuk menyelesaikan formulirnya seperti itu. Ini saya tinggalkan satu ya di norma WKWI. Lalu kita pindah ke perlindungan upah. Nah, di sini juga ada pertanyaan informatif. Ini hanya bersifat informatif, jadi menentukan apakah nanti pertanyaan di bawahnya akan muncul atau tidak. Jadi kalau misalkannya saya klik tidak, pertanyaan nomor 1 tidak akan muncul. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Dan seterusnya. Jika sudah, tinggal klik selanjutnya. Nah, kalau di norma hubungan kerja ini tidak ada pertanyaan yang bersifat informatif, maka ini harus diisi semua, ya atau tidak. Klaster selanjutnya, nah di norma hubungan kerja ini ada subklaster yaitu PKWT dan juga alih daya nanti. Nah, untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki PKWT, maka ini bisa diklik tidak saja. Maka pertanyaan bawahnya tidak akan muncul. Apabila ada PKWT, bisa diisi iya. Maka Bapak Ibu harus mengisi pertanyaan sampai ke bawah. Jika sudah, selanjutnya apabila ada alih daya tadi mempekerjakan outsourcing, maka harus diisi. Apabila tidak ada, bisa diklik tidak saja.
Lalu selanjutnya ke norma kebebasan berserikat. Nah, ini kalau misalkannya ada serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, kalau misalnya tidak ada serikat pekerja dan serikat buruh, ya udah tinggal diklik tidak saja. Maka pertanyaan bawahnya tidak akan muncul. Lalu ke norma jaminan sosial, ini tidak ada informatif, berarti harus diisi semua. Lalu selanjutnya ke norma penempatan dan pelatihan tenaga kerja dalam negeri. Nah, ini informatif apabila mempekerjakan buruh sebanyak 100 orang, maka harus diisi pertanyaan nomor 1, yaitu memberikan kesempatan kepada tenaga kerja disabilitas minimal 1% dari jumlah pekerja atau buruh. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah mempekerjakan lebih dari 100 orang ataupun 100, maka itu ada kewajiban untuk mempekerjakan minimal 1% dari jumlah pekerja atau buruh untuk pekerja disabilitasnya. Nah, selanjutnya untuk akad dan sistem informasi ketenagakerjaan. Nah, sistem informasi ketenagakerjaan di sini yang dimaksud itu ada di Siap Kerja ataupun di Kemnaker itu ada layanan untuk eh, portal portal kerja juga. Nah, jadi sistem informasinya itu maksudnya itu yang ada di Kemnaker. Lalu selanjutnya, nah ini juga ada subcluster yaitu TKA. Apabila tidak mempekerjakan TKA, maka tidak usah diisi, diklik tidak saja. Apabila mempekerjakan, harus dijawab pertanyaannya. Jika sudah, selanjutnya lalu ke pemagangan. Nah, pemagangan yang dimaksud di sini itu bukan pemagangan untuk anak sekolah. Jadi, pemagangan yang bisa dari mahasiswa ataupun yang setelah lulus dari sekolah atau lulus dari kampusnya gitu. Jadi, asalkan bukan anak sekolah yang pemagangan di sini. Apabila ada, maka diklik iya dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Jika sudah, bisa diklik selanjutnya. Nah, ini ada penempatan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri. Jadi apabila Bapak dan Ibu bukan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau PT GMI, maka ini tidak usah diisi, diklik tidak saja. Kalau misalkannya iya, nanti tinggal diisi sesuai dengan ini. Lalu klik selanjutnya. Di sini ada norma kerja anak. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu bersifat informatif. Ini apabila ada pekerja atau buruh yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, ini untuk pekerjaan ringan. Kalau misalnya tidak ada, tinggal diklik tidak saja, maka pertanyaan nomor 1 tidak akan muncul. Nah, yang nomor 2 ini tadi untuk siswa PKL. Jadi, tadi ada pemagangan yang untuk mahasiswa ataupun yang sudah lulus dari sekolahnya. Kalau yang ini yang benar-benar masih sekolah yang untuk akademis gitu. Nah, ini tinggal diisi. Dan ini yang di nomor 2 ini ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah menerima siswa praktek kerja lapangan, pastikan ada BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau misalkannya tidak ada BPJS-nya, tadi diklik tidak. Tapi kalau misalkannya sudah ada jaminan BPJS Ketenagakerjaannya, bisa diklik iya. Ini untuk waktunya. Waktunya ini bukan harus dari jam 8 sampai jam 6, tapi batas maksimalnya itu jam 6 sore. Apabila lewat dari ini, berarti harus diisi tidak. Selanjutnya untuk mempekerjakan anak dalam rangka mengembangkan bakat dan minat. Apabila tidak ada artis cilik atau atlet cilik, ini bisa tidak saja. Klik selanjutnya, lalu ini ada norma kerja perempuan. Nah, untuk norma kerja perempuan ini, yang pertama itu adalah pemberian istirahat haid. Nah, istirahat haid ini yang tidak ada surat dokternya ya, jadi yang benar-benar izin istirahat haid gitu. Nah, lalu selanjutnya ada
istirahat gugur kandung, dan juga istirahat melahirkan. Ini diisi sesuai dengan keadaan di perusahaan. Selanjutnya ada fasilitas ruang laktasi dan juga kesempatan untuk menyusui. Selanjutnya ada mempekerjakan perempuan pada malam hari, yaitu pada shift 3 biasanya, yang dari jam 11 sampai dengan jam 7 pagi. Nah, kalau misalkannya ada kondisi yang seperti ini, maka wajib untuk menyediakan kendaraan antar jemput, makanan bergizi, dan juga menjaga kesusilaan untuk pekerja perempuan. Lalu klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke norma K3. Nah, K3 ini bisa diisi oleh HSE tadi apabila yang dari klaster 1 sampai klaster 10 itu diisi oleh HRD, ini bisa diisi oleh HSE dengan akun yang sama ya. Jadi, dalam pengisian ini bisa secara tim, tapi diwakilkan oleh satu orang. Seperti itu. Jadi apabila tadi misalnya untuk perwakilan pengusaha itu dari manajemen, berarti itu ada kepala divisi dari atau manajer dari HRD dan HSE yang menjadi tim untuk pengisian ini, dan untuk pekerjanya bisa tadi dari pekerja di HRD atau pekerja di HSE gitu. Nah, selanjutnya ini di K3 ini apabila menggunakan pesawat uap, ini bisa diklik ya. Apabila tidak ada pesawat uap, bisa diklik tidak. Nah, di K3 ini rata-rata pertanyaannya untuk peralatan sama, yaitu ada akte izin dan juga surat keterangan, lalu SIO-nya, dan surat keterangan memenuhi syarat K3GAM berencana. Jadi pertanyaan cuma sekitar ini saja. Nah, jika tidak, selanjutnya akan muncul ke bejana tekan dan tangki timbun. Apabila ada bejana tekan dan tangki timbun atau tangki timbun, ini bisa diklik ya. Apabila tidak ada, diklik tidak saja. Lalu selanjutnya ada pesawat tenaga dan produksi. Nah, ini ada ketentuannya untuk pesawat tenaga dan produksi. Ada contohnya, jika ada genset, maka berarti menggunakan pesawat tenaga dan produksi. Ada turbin, ada mesin perkakasan produksi, mesin jahit, mesin CNC, tanur, dan furnace. Jadi kalau misalkannya tidak ada, tinggal diklik tidak saja. Tapi kalau misalkan salah satu dari ini ada tadi, diklik iya. Lalu selanjutnya ke norma pesawat angkat dan angkut. Nah, jadi apabila ada pesawat angkat dan angkut, bisa klik ya, apabila tidak ada, diklik tidak. Nah, eh, dalam kondisi lapangan yang saya temukan, ini ada lift barang. Jadi lift barang itu bisa dilihat dulu dari surat keterangan layak K3-nya, apakah dia termasuk pesawat angkat dan angkut atau masuk ke elevator dan eskalator. Jadi nanti tinggal dicek lagi saja, sesuaikan dengan surat keterangan K3-nya. Nah, ini maksud saya tadi ada elevator dan juga eskalatornya. Jadi nanti tolong dilihat lagi di surat keterangan layak K3, apakah termasuk dalam ini atau tidak. Untuk pertanyaan informatifnya, yaitu apabila menggunakan sumber energi listrik sendiri yang di atas 200 kVA. Jika tidak ada, tinggal diklik tidak saja. Lalu klik selanjutnya. Ini ada norma penanggulangan kebakaran. Apabila ada APAR, ada sistem deteksi kebakaran otomatis atau hidran, bisa diklik ya. Lalu buku rencananya apakah ada atau tidak. Yang ketiga ini personil. Nah, personilnya ini harus sesuai dengan regulasi dan memiliki lisensi. Lalu untuk pelatihan dan simulasi apakah ada atau tidak, dan jalur evakuasinya. Ya sudah, klik selanjutnya. Di sini ada konstruksi dan bangunan. Ini untuk perusahaan jasa konstruksi. Jika bukan perusahaan jasa konstruksi, bisa klik tidak saja. Selanjutnya ke norma kesehatan kerja. Nah, di sini di pertanyaan nomor 1 itu adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Jadi
apabila Bapak dan Ibu hanya menggunakan surat keterangan dokter, maka ini tidak bisa disebut dengan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Yang kami maksud di sini adalah medical check up seperti biasa sesuai dengan risiko pekerjaan atau lingkungan kerja, dan ini juga ditanggung oleh perusahaan, bukan dibayar sendiri oleh calon pekerja itu. Nah, kalau misalkannya seperti ini bisa diklik ya, tapi kalau misalkan tadi di luar dari keterangan yang ada di sini diklik tidak. Yang kedua juga seperti itu, yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala yang juga sesuai dengan risiko pekerjaan. Lalu ini pemeriksaan kesehatan khusus. Setelahnya ini ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jadi apabila Bapak Ibu ini bekerja sama dengan klinik atau pelayanan kesehatan kerja lain, maka itu harus ada MOU-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada MOU, maka diklik tidak. Kalau misalkannya sudah memiliki pelayanan kesehatan kerja sendiri atau memiliki klinik sendiri, maka itu harus ada pengesahan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Lalu pertanyaan nomor 5 ada petugas dan juga fasilitas P3K. Nah, petugasnya ini juga harus memiliki lisensi. Selanjutnya ada norma K3 lingkungan kerja. Nah, untuk norma K3 lingkungan kerja ini di pertanyaan nomor 1 itu pengukuran atau riksa uji yang meliputi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Jadi ada 5 faktor, 5-limanya harus diriksa uji. Apabila hanya tadi fisika, kimia, dan biologi saja, ini tidak bisa disebut lengkap. Maka Bapak dan Ibu bisa klik tidak. Tapi kalau misalkannya sudah ada 5-limanya, termasuk ergonomi dan juga psikologi, maka klik iya. Nah, di sini juga ada nilai ambang batasnya, apakah sudah dikendalikan sesuai dengan hasil periksa uji tadi gitu. Lalu yang ketiga adalah apakah sudah dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi syarat K3 atau layak K3. Lalu apakah sudah memiliki ahli K3 lingkungan kerja atau belum. Lalu klik selanjutnya. Ini bekerja pada ketinggian, nanti tinggal dibaca saja untuk keterangannya, keterangan pekerjaannya seperti apa. Kalau misalnya tidak ada, tinggal diklik tidak ya. Selanjutnya, ini ada norma K3 bahan kimia berbahaya. Nah, ini ada syaratnya apabila menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, atau mengangkut bahan kimia berbahaya. Apabila salah satunya terpenuhi, maka diklik ya. Nah, tadi apabila menggunakan, contohnya ya, apabila menggunakan atau menyimpan, seperti itu. Jadi harus ada LDKB dan juga labelnya. Harus dilengkapi dengan LDKB dan label. Apabila ada, maka klik ya. Apabila tidak ada, tinggal tidak. Lalu penggunaan tadi itu harus dilaporkan sifat dan kuantitasnya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Nah, ini untuk untuk di apa ya namanya ya, ditetapkan nanti potensi bahayanya apa gitu. Apakah menengah, apakah besar gitu. Nah, apabila dia besar, maka harus ada dokumen pengendalian potensi bahaya besar atau menengahnya. Nah, di sini apabila tidak ada dokumen ini, maka tinggal diklik tidak. Tapi kalau misalkan sudah disusun dokumen pengendalian potensi bahaya ini, diklik iya. Lalu yang keempat, ini adalah personilnya. Apakah personilnya ini sudah memiliki lisensi atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, apabila tadi potensi bahaya besar, maka harus ada ahli K3 kimia dan juga petugas K3 kimia. Dan untuk potensi bahaya menengah, hanya petugas K3 kimia. Nah, ini petugas-petugas ini harus memiliki lisensi. Klik selanjutnya. Nah, ini untuk ruang terbatas. Di sini juga ada persyaratannya, bisa pada pekerjaan pencucian, perbaikan perawatan tangki atau bejana. Kalau misalnya tidak ada, tinggal diklik tidak. Lalu klik selanjutnya. Norma ke-22 ini adalah norma kelembagaan dan keahlian K3. Jadi, ini juga pertanyaannya yang pertama adalah bersifat informatif apabila mempekerjakan lebih dari 100 orang atau memiliki risiko tinggi. Nah,
Apabila sudah seperti ini, maka wajib untuk membentuk P2K3. Nah, apabila sudah ada P2K3, tinggal diklik iya. Apabila tidak ada P2K3, diklik tidak. Nah, disesuaikan lagi dengan direktur, sekretarisnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, yang keempat adalah laporan kegiatannya. Apakah sudah dilaporkan per 3 bulan kepada Disnaker setempat? Nah, jika sudah tinggal diklik iya, jika belum diklik tidak. Nah, pertanyaan kelima adalah personil yang memiliki sertifikat dan lisensi sebagai ahli K3 ini bisa ahli K3 mana saja, bisa ahli K3 umum atau ahli K3 sesuai bidang, tapi yang memiliki sertifikat dan lisensi. Apabila ada personil seperti ini, diklik iya. Nah, kita ke klaster terakhir, yaitu norma sistem manajemen K3 atau SMK3. Seperti tadi, persyaratannya adalah apabila perusahaan telah mempekerjakan 100 orang atau lebih dan memiliki potensi bahaya tinggi, maka wajib untuk audit eksternal SMK3. Nah, tinggal dijawab saja, nanti sesuaikan dengan kondisi di perusahaannya. Selanjutnya, ini adalah bukan termasuk klaster dari norma 100, ini cuma sebagai informasi untuk kami saja. Apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam 1 tahun terakhir? Nah, jika pernah, diklik ya. Nah, dari pemeriksaan tersebut, itu harusnya kan keluar nota pemeriksaan. Nah, apakah sudah diberikan nota pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan yang memeriksa perusahaan Bapak dan Ibu? Nah, jika ada, diklik ya. Nah, selanjutnya, apakah dari nota pemeriksaan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan? Apabila belum, nah tadi kita melewatkan satu norma. Nah, tapi sudah diisi. Berarti ini sudah selesai tadi, tinggal diklik menyelesaikan. Di sini perwakilan pengusaha bisa mengundang perwakilan pekerja. Nah, perwakilan pekerja yang diundang pastikan sudah memiliki akun siap kerja. Jadi di sini pengusaha tinggal klik undang perwakilan pekerja, lalu isikan email perwakilan pekerja yang ingin didaftarkan. Jadi email ini benar-benar harus terdaftar di siap kerja. Kalau tidak terdaftar, maka dia tidak akan valid. Hmm. Di sini, jika sudah, tinggal validasi. Jika sudah terdaftar di siap kerja, maka akan berhasil dan bisa klik undang. Tapi tadi apabila belum terdaftar, maka ini tidak akan valid dan undang ini tidak akan muncul tombolnya. Nah, jika sudah, maka klik undang. Nah, di sini, ini mohon diperhatikan, ada kode undangan. Nah, kode undangan ini bisa digunakan untuk salah satu cara masuk atau alternatif masuk untuk perwakilan pekerja. Jadi tadi kami eh, hanya mengirimkan email ke email undangan ini untuk klik undangan gitu. Sebelumnya seperti itu. Tapi kebanyakan kasus itu tidak masuk emailnya. Jadi kami ini berinisiatif untuk eh, menambah satu jalan masuk lagi untuk perwakilan pekerja dengan kode undangan. Jadi kode undangan ini dikopi dan diberikan kepada perwakilan pekerja untuk syarat masuknya. Nah, jika sudah seperti ini, maka perwakilan pengusaha sudah selesai pengisiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke perwakilan pekerja. Nah, ini bisa langsung keluar. Kalau menggunakan laptop yang sama atau browser yang sama, harus keluar dulu. Nah, ini kita ke perwakilan pekerja ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Masuk aplikasi. Akan muncul lagi ke siap kerja tadi. Siap kerja, input email pekerjanya. Dan juga password.
Ya sudah, klik masuk. Nah, ini pastikan lagi namanya sama. Di sini klik sebagai perwakilan pekerja. Tadi kan sebagai perwakilan pengusaha, klik perwakilan pengusaha. Sebagai perwakilan pekerja, klik sebagai perwakilan pekerja. Bedanya tadi, untuk perwakilan pengusaha akan langsung muncul tadi kode WLKP. Nah, kalau di sini perwakilan pekerja itu tidak muncul kode WLKP, tapi kode undangan yang diberikan oleh perwakilan pengusaha. Tinggal di copy saja tadi, copy dan paste kode undangan yang tadi, lalu klik submit. Nah, akan muncul ke informasi user. Seperti tadi, informasi user harus diupload kartu identitasnya, pastikan email dan juga nomor handphone itu sudah benar. Kalau sudah, klik save. Untuk informasi perusahaan tidak perlu lagi diisi karena tadi sudah diupdate oleh perwakilan pengusaha. Lalu klik formulir daftar periksa. Nah, ini isikan lagi seperti tadi. Eh, Bisa diisikan secara tim, bisa diisi sendiri. Jadi bebas, dibebaskan. Tapi pastikan sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat itu. Seperti itu. Kita isi dulu. Pertanyaannya sama, benar-benar sama. Ini kalau ada pertanyaan boleh boleh ya sekalian saya mengisi ini sampai selesai. Iya, boleh Mbak. Dipersilahkan. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya secara langsung, tidak usah menunggu selesai sesi. Mungkin ada yang masih dibingungkan. Silakan untuk bertanya. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Monggo. boleh. Untuk apa email pengusaha untuk mengisi daftar itu apakah harus email perusahaan atau pribadi dari yang ditunjuk dari apa ini dari perusahaan, Kak? Saya langsung jawab ya Bu ya. Jadi Ya, kalau silakan. misalkannya, Daftar itu. Oke. oke, baik. Karena kan Eh, ada KTP juga itu, Kak, yang Iya, ya. Oke. kalau Ada direkturnya atau gimana? mm-mm, Atau, mm-mm. ya. Jadi nanti ini Bu pengaruhnya itu kan ke laporan hasil verifikasi sih iya ke laporan hasil verifikasinya nanti Bu. Jadi di laporan hasil verifikasi itu akan muncul nama orang yang diverifikasi. Jadi kalau misalkannya tadi Ibu pakai akun Ibu, maka akan muncul nama Ibu di sana. Misalkannya Ibu Vestika gitu kan. Ibu Vestika sebagai perwakilan pengusaha dari PT A gitu. Ibu dan Bapak Sagala sebagai perwakilan pekerja dari PTA. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Jadi apabila misalnya nih direkturnya berkenan untuk nama Ibu, berarti nanti Ibu pakai akun Ibu saja. Tapi kalau misalkannya direkturnya nih mungkin mau pakai nama dia saja atau nanti dia akan ikut dalam wawancara gitu kan. Nanti boleh pakai akunnya dia. Tapi kalau untuk pekerja itu eh, sebaiknya itu akun pribadi. Seperti itu, Bu. Semoga menjawab ya, Bu. Ya, Oh, Bu ya. Yani, jadi akun yang digunakan bisa pakai akun pimpinan atau jika diperkenakan pakai akun dari manajemen yang diwakilkan. Seperti itu ya Mbak Vesika ya. Iya, seperti Ibu. Ya, Seperti itu, Bu. oke. Karena beberapa kasus ada yang protes, kenapa bukan nama bos saya gitu. Karena itu sudah Ya, tidak bisa diganti-ganti lagi kalau sudah diisi. Oh, Seperti iya. itu. Oh gitu ya, Kak ya. Iya. siap. Karena tapi kan direktur itu kan juga akan ada masa kerjanya, Kak. Maksudnya masa jabatannya, Kak. Gimana kan itu? Apa Nah, nggak bisa diganti? Untuk perubahan akun, Mbak, kalau kayak kita di oh, WLKP kan Ya. akun pengelola kan bisa berubah ya ketika si pengelola tadi keluar dari perusahaan. oh ya. Apakah ini nanti juga bisa seperti itu, Mbak? Nah, jadi kan tadi norma 100 ini diisi setiap tahun. Jadi Iya, kita ini berbeda dengan WLKP. Kalau WLKP kan akunnya itu saja gitu kan
umur hidup gitu. Nah, kalau misalkannya di norma 100 ini untuk perwakilan pengusaha dan juga perwakilan pekerja ini bisa diganti di tahun Oke. berikutnya. Jadi misalnya nih Ibu mengisi di tahun 2025 di bulan September ini misalnya di bulan September Ibu telah mengisi, nah nanti verifikasi di bulan Oktober misalnya. Nah, terus di bulan Oktober itu ternyata eh ya ternyata ibu resign gitu kan. Tapi kan di sana udah atas nama ibu tuh. Di tahun itu kami tidak bisa mengganti. Tapi misalkan nih tadi sudah pengisian di bulan September, di bulan Oktober ibu masih ada di situ, tapi di bulan Februari 2026 ibu resign misalnya. Nah, itu kan ada penggantian kan. Nah, di tahun 2026 itu nanti bisa login lagi itu menggunakan akun yang berbeda. Kami tidak menyimpan akun itu dalam waktu lebih dari setahun gitu. Oke. Berarti akun bisa berubah-ubah gitu ya Mbak Vestika ya. Tidak Iya, seperti betul. pendaftaran di wajib lapor yang mengharuskan akun yang sama. Seperti itu Bu Yani. Jadi akunnya Iya, bisa berubah sesuai dengan siapa yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mengisi. Oh, betul. berarti Ya. tiap tahun bisa daftar lagi, daftar membuat akun Ini lagi. tidak ada pendaftaran Bu Yani. Jadi tidak Maksudnya ada membuat pendaftaran. akun itu loh, Bu, Akun siap kerja. Kalau tadi akun kan siap kerja untuk kan semua cara pekerja masuk harusnya kan wajib ya Bu Yani. nggak login, nggak, maksudnya kan berarti daftar gitu. Eh, Gimana itu? Iya, izin menjawab ya, Bu. Jadi, Ya, silakan. untuk tiap tahun itu pasti seperti daftar ulang jatuhnya ya. Karena kan Oh, kami juga memikirkan apabila tadi itu kan yang desain ya. resign gitu kan. Jadi, jadi kami tidak menyimpan akun itu setelah dia selesai eh, verifikasi gitu. Maksudnya dalam 1 tahun di Oh 2025 iya ini iya salah. akunnya ya tetap aja itu gitu. Tapi di tahun 2026 Ibu bisa mengganti lagi dengan akun yang lain. Jadi kami hanya mengikat di tahun itu saja. Oh, oke oke. Berarti setelah verifikasi itu sudah close ya Kak ya. Nanti kalau kita masuk ngisi lagi norma 100 kita buat akun lagi seperti itu. Akunnya mah tetap Bu. Misalnya akun siap kerja kan mengikat ya Bu. Akun siap kerja itu kan mengikat seumur hidup. Heeh, Nah, iya. jadi misalkannya nih tadi Direktur Bapak Iso iki Direkturnya nih yang mengisi tahun gak ini. iso ini. Ya, Masa ya, misalnya nih di tahun ini direkturnya yang mengisi, tapi tahun tahun depannya ada direktur yang baru. Nah, direktur yang baru itu bisa masuk menggunakan akun siap kerjanya dan menggunakan kode WLKP dari perusahaan gitu, Bu. Jadi dia itu tidak mengikat di akun profil pengguna, tapi akun WLKP yang diikat gitu, Bu. Jadi siapapun itu bisa mengisi asalkan pada tahun yang berbeda. Seperti itu. Bagaimana Bu Yani? Ya, sementara cukup. Nanti kalau kurang jelas ya kita tanya Bu Sylvie aja deh. No. Ini saya hadirkan Mbak Vestika ini biar bisa menjawab langsung Bu. Jadi saya nggak usah terang lagi ya Mbak Saya Vestika ya. juga agak bingung tadi kan maksudnya kan kita nggak mengikat tapi kok bisa semua itu gitu loh. Iya Kan kan ada. katanya nggak menyimpan 1 tahun. Ya, berarti kan untuk tahun berikutnya kan saya harus masuk loginnya itu daftar lagi gitu loh di menu daftar tadi bukan di menu Oh, langsung login gitu maksudnya gimana? enggak Bu. Gimana? Kalau yang tadi itu enggak seperti itu. Itu kalau Iya, misalkannya Ibu itu belum bukan punya login. akun siap kerja. Tapi kalau Ibu Heeh. sudah punya akun siap kerja, Ibu tinggal login saja. Tinggal login aja Bu. Ada korban kecelakaan. Akun siap kerja itu mengikat seumur hidup untuk si pengguna Bu. Jadi misalnya Iya, kayak saya juga betul. punya akun siap kerja. Itu sampai Iya, kapanpun saya tetap akan menggunakan akun itu untuk bisa masuk akses melalui masuk ke aplikasi di ini apa namanya di Norma 100 rumah seperti itu. status. Ketika ternyata tadi Ibu resign gitu ya, misalnya ada yang menggantikan, maka yang masuk tadi yang menggantikan Ibu ke aplikasi, tapi dia sudah punya akun siap kerjanya gitu loh Bu. Akunnya sendiri, akun pribadinya masing-masing. Seperti itu Ibu. Berarti semua karyawan harus punya akun siap kerja ini. Iya dong Bu, kan Ibu kena bantuan BSU, pasti punya akun siap kerja Bu. Nah, kalau Lamongan masih ada BSU Mbak Vesika, karena upahnya masih masih di Ya, bawah dari PTKP ya. Oke, Jadi masih ada. ya baik Bu.
Iya, pastinya kan nanti akun siap kerja ini juga pasti berguna untuk Iya, lowongan kerja juga bisa gitu kan. Karena ada betul. beberapa yang saya temui itu malah mendapatkan pekerjaan dari siap kerja. Betul. Ya. Beberapa teman-teman yang bisa Di situ. memanfaatkan akun siap kerjanya, Bu Yani, ini ada beberapa contoh teman-temannya dari mana itu? Dari wilayah kita itu ada yang sampai ikut pelatihan untuk public speaking, lah. Akhirnya berguna juga untuk pekerjaannya. Seperti itu. Jadi seperti itu Bu Yani, wajib semuanya punya akun siap kerja. Silakan Ah, lanjut Mbak berarti itu. Vestika. Berarti semua Mana? semua karyawan harus punya akun siap kerja gitu seperti Satu Sehat gitu loh Bu. Kita tuh banyak Betul. Betul Bu. Karena nanti SDMK. manfaatnya juga Karena banyak kita Bu. tenaga kesehatan itu kan Bu, harus punya apa ini SDMK itu akun SDMK Satu Iya. Sehat seperti itu. Tuh, Nah, di ini ketenagakerjaan punya akun akun siap kerja Bu Yani. akun siap Seperti itu. kerja berarti nanti akan kita sosialisasikan ke seluruh pekerja Siap. untuk Oke. membuat akun siap Siap kerja. kerja. Betul Bu Yani, seperti itu. Nggih, Oke. matur suwun Bu Oke. Siti ngapunten. Dilanjutkan lagi ya Mbak Vestika. Iya, Nggih. baik. Silakan. Nah, ini juga sudah selesai pengisian untuk pekerja. Jika sudah, maka tinggal klik selesaikan formulir daftar periksa. Nah, ini akan muncul notifikasi apabila sudah diisi, ini tidak bisa diubah lagi. Lalu klik selesaikan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal menunggu saja dari admin eh, untuk dihubungi. Tadi kan seperti tadi diingat lagi apa pengisiannya itu tadi jenis perusahaannya umum atau jenis objek vital nasional atau yang nasional-nasional lainnya itu maka akan dihubungi oleh admin pusat. Tapi jika mengisi jenis perusahaannya tadi umum maka akan dihubungi oleh admin di daerah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu tidak perlu risau ya, tinggal ditunggu saja himbauan dari adminnya masing-masing seperti itu. Mungkin eh, sampai sini untuk mengisi norma 100 untuk panduan-panduan nanti bisa dilihat dari Kemnaker karena di sini banyak banyak ya sebenarnya berguna ini ya eh, Iya. situsnya di layanan nanti ada banyak ada pusat bantuan WLKP dan sebagainya nanti tinggal dicari saja ada sepertinya itu saya pernah lihat ada panduan di sini sebentar nah panduan Kemnaker di panduan ini nanti tinggal di search saja ada pendaftaran akun siap kerja ada norma 100 dan macam-macam ada WLKP. Jadi nanti tinggal dilihat di sini saja atau menggunakan yang tadi tinggal diklik icon helpdesk di norma 100 saja. Ini saya keluar dulu. Nah, di sini ada FAQ dan juga helpdesk. Oke. Kalau diklik helpdesk nanti tinggal sign in lalu diisikan ini apa yang harus pakai akun Google-nya. Lalu nanti akan ada form. Coba Bu, APBD sing gede, parkir. Sebentar. Nah, seperti ini untuk pusat bantuannya yang helpdesk tadi, tinggal diisi nama pengisi, nomor telepon, nama perusahaan, kode WLKP-nya. Jika tidak ada, maksudnya jika tidak tahu kode WLKP-nya, bisa diisi strip saja, lalu nama perwakilan perusahaan, perwakilan pekerja siapa, nanti kendalanya apa.
Tinggal diceritakan saja di sini kendalanya seperti apa. Lalu kalau misalkannya tadi berkaitan dengan web kami, bisa di screenshot kendalanya seperti apa, seperti itu. Lalu di submit. Mudah-mudahan ini membantu karena selama ini perusahaan kesusahan untuk menanyakan apabila ada kendala. Iya, betul, Mbak. Dan akhirnya kita yang harus sosok pinter ya, menjawab semua pertanyaan. Meskipun sebenarnya kita nggak ngerti, tapi harus belajar yang di daerah seperti ini. Iya, Ya, betul. terima kasih Mbak Vestika. Ada teman-teman yang mau bertanya dulu sebelum Mbak Vestika melanjutkan lagi? Silakan. Yang masih mau bertanya. Ya, hari ini saya menghadirkan Mbak Vestika ya dengan Pak Sagala itu ya karena ini ya. Nanti kalau saya yang bicara nanti nggak selesai-selesai ya. Jadi saya hadirkan langsung orangnya yang akan memverifikasi ya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, harapannya setelah ini clear, tidak ada yang jabri-jabri ke saya lagi untuk bertanya. Ya, clear di sini semuanya sudah bisa mengisi, sudah bisa mengakses. Saya tinggal memantau dari sini, memverifikasi, masuk di kategori merah, kuning, atau hijau ke perusahaan saudara. Tapi karena merah, kuning, hijau itu bukan pelangi, maka kita harus verifikasi dulu, gitu ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman semuanya? Wah, ini terdiam, terdiam tersipu atau terdiam bingung. Ya. Jadi kalau kita bicara nomor 100 ini kan kita apa ya, self assessment. Bicara self assessment itu kan kita mengorek diri kita sendiri, kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Nah, ya, buktinya adalah kejujuran dari yang ngisi. Jadi ini adalah tingkat kejujuran yang dipertaruhkan. Apakah yang ngisi ini jujur atau tidak? Ya. Karena di situ nanti akan ada bertingkat, tahapannya ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Harapannya titiknya adalah di hijau, biar perusahaan kita jadi biru nuansanya. Nih, biru itu kan seger nih ya. Nah, awannya ketok ndak mendung. Kalau awannya ketok kan berarti sejahtera, gajinya gede. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya Mbak Vestika ya. Mbak Desi senyum-senyum sendiri membayangkan gajinya tambah ngono ya. Ya, Amin, Bu. Mbak Suci, amin. Oke, tidak ada yang bertanya ini, Mbak Vestika. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Saya rasa cukup, Bu, dari saya. Oke, cukup ya Mbak Vestika. Saya terima kasih Mbak Vestika sudah berkenan hadir ya hari ini karena khususon ini wilayah kami di Lamongan ya. Kami ingin juga menjadi bagian dari apa namanya eh, perluasan pelayanan ya, memperluas pelayanan kita. Jadi kita tidak terhalang oleh jarak dan waktu, bahasanya seperti itu, tidak harus saya datang ke tempat kerja. Dengan Bapak Ibu melakukan pengisian atau self assessment pada norma 100 ini, kami bisa memantau dari jauh mana yang sudah patuh, mana yang belum, nanti kita ketemu pada saat pembinaan. Harapannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, karena jamnya sudah mendekati jam kalian pulang juga, ya. Kalau Mbak Vestika pulangnya malam-malam, jadi nggak perlu khawatir, narasumber nggak usah pulang dulu. Ya, yang pekerjanya ini, yang teman-teman ini pasti akan pulang. Ya, karena tidak ada yang bertanya, itu di chat room, di chat Zoom juga sudah saya sampaikan ada link materi dan ada materi serta ada apa namanya, ada absen. Ya, siapa tahu nanti berguna untuk kita menerbitkan sertifikat bahwa kita sudah mengikuti sosialisasi norma 100. Kalau sudah mengikuti norma 100 berarti sudah tahu cara pengisiannya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir mulai dari jam setengah 2 sampai sekarang jam 15.40. Saya terima kasih kepada Direktorat Bina Riksa Kementerian Tenagakerjaan, Mbak Vestika utamanya dan Pak Sagala. Mohon maaf jika di kami ini, ya ini Mbak, teman-teman di Lamongan ini pendiam sebenarnya. Ramenya kalau ketemu sama makan gorengan, makan gorengan. Nah, itu ramenya ya. Satu pantun sebelum kita menutup, pergi ke pasar membeli ikan bandeng. Mana cakepnya ini ya? Ya, oke. Pergi ke pasar membeli ikan bandeng. Pulangnya Cakep. mampir ke daerah barat. Terima kasih semua sudah hadir dengan mantap. Semoga ilmu yang didapat selalu bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di webinar Terima kasih selanjutnya. Bu Silvi yang selalu Ya. berseri. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Jangan lupa isi linknya. Tentukan temanya untuk bulan November kita akan membahas apa. Seperti itu ya teman-teman. Ada di situ ada yang mau kita bahas apa. Tadi kita sudah bahas tentang peraturan perusahaan di awal dan kita sudah juga membahas tentang norma 100 ini. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah kelihatan di Mbak
Vestika ada yang ngisi dari Lamongan, gitu ya Mbak ya? Ya, Harapannya mudah-mudahan ya, seperti Bu. itu. Ya, saya tunggu Mbak Noni Lintek, Mbak Desi lah untuk mengisi teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak pantas. Ya, dari sini saya pribadi dan selaku institusi mengucapkan terima kasih sudah hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya. Tadi Mbak Vesika belum foto kayak ini. Kita foto bersama dulu biar kelihatan. Bisa dibuka lagi kameranya? Ya. Nah, wah, akhirnya kita Pak Arif aku. Suwi gak ketemu Pak Arif aku. Nah, selamat loh Pak untuk SK barunya Pak. Ya Bu, ya Bu. Ya, Kangen aku. kangen aku sampean ya. Ini SK anyar Pak Arif ini. Sepertinya saya melihat teman-teman pengawas dari Pak Walter ya. Terima kasih Bapak sudah mengikuti Zoom kami. Ada Mas Mirsa juga sepertinya. Ada Pak Agus ya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mengikuti acaranya kami ini. Bentar, kurang satu. Silakan tersenyum Mas Greta. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di bulan depan. Tentukan temanya teman-teman, nanti saya buatkan Zoom-nya lagi. Oke, Pak Parmanto. Terima kasih, bisa diisi dulu linknya untuk absen. Setelah itu bisa live dari Zoom ini. Terima kasih Mbak Vesika, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, salam untuk Pak Sagala dan Pak Direktur. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Izin Sampai ketemu. live. Siap. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Fisika. Oke. Terima kasih Bu Silvi telah Sama-sama memfasilitasi. Bu Yuni. Mohon Ya. undur diri. J, Mohon Bu maaf Yuni, bila siap. salah. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa melakukan pengisian ya teman-teman semuanya. Kita tunggu isiannya. Biar ada hasilnya Zoom kita hari ini. Ya, terima kasih BCA Gresik. Kita tunggu tawaran hutang piutangnya yang besar ini ya. Oke. Maharani Zo, terima kasih Mbak Dokter kayaknya ini ya yang ikut ya. Silakan, yang sudah isi absen silakan live, bisa live. Rumah Sakit Mata Hati silakan Mbak Leli. Ya, ada Permata Hati, silakan. Aku juga isi absen ternyata. Ada. Undur diri dulu, Bu Silvi. Assalamualaikum. Silakan, J. Waalaikumsalam, Mas. Wayai sih bengi ya. Boten. Mau pulang. Mohon izin undur diri sampun absen. G, silakan Ibu. Monggo. Betul. G, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.